Melalui video singkat ini saya ingin berbagi pesan tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, banyak kasus atau kejadian di sekolah, baik di lingkungan, bahkan yang dirasakan oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah, bahwa ketika mereka kita tanyakan, kamu setelah selesai pendidikan mau kemana? Kamu bakatnya apa? Kamu sukanya apa? Kamu minatnya apa? Kamu passionnya apa? Nah, ketika seorang anak kita tanyakan seperti itu, beberapa anak, bahkan banyak anak yang kebingungan. Dia tidak bisa menjawab dan mengenali potensi apa yang ada dalam dirinya. Nah, dengan melihat kasus ini bisa menjadi masalah bagi si anak tadi, dan juga masalah juga bagi kita. Kenapa kita tidak kenapa anak murid kita atau siswa kita atau anak kita tidak bisa mengenali potensinya untuk bisa meraih hidupnya di masa depan yang sehat, bahagia, dan selamat gitu. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita. Nah, untuk itu peran kita di sini adalah sebagai pendidik adalah untuk membantu, menuntun, mengarahkan, dan memfasilitasi si anak tadi untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan di sini adalah yaitu ketika misalnya nih dalam pembelajaran, ketika kita memberikan tugas kepada anak, kita bisa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kepotensi mereka. Misalnya dalam kondisi diskusi gitu, tidak semua anak bisa berani berbicara di depan umum. Nah, kemudian tidak semua anak juga dia bisa menuliskan ide-idenya itu dalam bentuk tulisan. Kadang dia hanya bisa mengungkapkan. Nah, ada bahkan anak kita yang dia sangat ahli dalam berbicara, tapi dia tidak bisa kalau disuruh menuliskan dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kita bisa kenali potensi-potensi anak didik kita. Bahwa ada anak yang memang dia jago berbicara, ada anak yang dia memang jago mendengar tapi sulit untuk mengungkapkannya, untuk berbicara di depan banyak orang. Ada memang tipikal anak dia bisa menuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, dari sini dia akan menemukan, ketika dia sudah menemukan polanya, pola mana yang dari dirinya yang kuat, kita bisa memfasilitasi, mengarahkan, menuntut si anak, kamu tuh nanti kamu itu jago dalam berbicara, kamu tuh cocok nih jadi presenter, kamu cocok jadi narasumber, kamu cocok jadi pembicara di televisi. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kamu bisa jadi artis loh gitu kalau kamu memang percaya diri ketika bicara di depan umum. Nah, tapi ketika untuk di kondisi anak yang dia hanya menulis, kita bisa arahkan, biasanya suka menulis tuh dia jago nih untuk jadi penulis buku gitu, atau sebagai sekretaris atau sebagainya gitu. Nah, begitu. Nah, ketika si anak sudah mengetahui bakatnya di mana, potensinya di mana, dia bisa tinggal mencari alur kemana arah masa depannya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua dan sebagai guru, pendidik itu untuk mengarahkan, bukan memaksakan. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada anak didik kita. Jadi biarkan dia mengelola potensinya, menemukan potensinya, menemukan bakatnya, menemukan minatnya, lalu kita mengarahkan, menuntunnya, memfasilitasinya dengan baik. Nah, karena ada konsep kemerdekaan di sini. Maksudnya apa? Bahwa si anak tadi perlu merdeka dalam dirinya. Merdeka dalam arti bebas, bukan sebebas-bebasnya. Bebas, tapi ada batasan-batasan yang kita arahkan. Sehingga si anak tadi bisa menemukan masa depan yang lebih baik, dia bisa selamat, dan dia juga bisa kita hantarkan ke masa depan yang lebih bahagia dengan menemukan passionnya sendiri, menemukan bakatnya sendiri. Hal lain adalah yang bisa kita lakukan kepada anak didik kita ketika kita mendidik mereka, kepada anak kita itu kita bisa memasukkan elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita bisa tuntun mereka, arahkan mereka sambil menemukan passionnya, sambil menemukan bakatnya, minatnya, dengan mengkaitkan kemandirian, kemudian bernalar kritis, kemudian dia berwawasan global, kemudian yang paling penting adalah kita memasukkan budi pekerti. Jadi setiap kali kita mendidik atau memberikan pembelajaran kepada anak murid kita menuntunnya agar dia memiliki budi pekerti yang berkaitan dengan komponen-komponen daripada profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan nantinya ketika si anak itu ditanya kembali,
kamu setelah pendidikan mau kemana? Dia tidak lagi menunggu jawaban dari kawannya. Dia tidak lagi hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, tapi dia bisa langsung memutuskan. Saya ini senangnya olahraga. Nah, saya pengen jadi atlet nasional yang beriman. Nah, kemudian saya ini senangnya eh, berbicara. Nah, saya ingin menjadi pembawa acara yang kreatif, yang bernalar kritis. Nah, begitu. Jadi mereka sudah menemukan jawabannya sendiri, mereka menemukan passionnya sendiri, sehingga mereka bisa selamat dan bahagia menemukan masa depannya. Nah, tugas kita lah di sini sebagai orang tua dan guru, sebagai pendidik, berkolaborasi bersama untuk menuntun, mengarahkan, memfasilitasi anak didik kita, anak-anak kita untuk bisa menemukan masa depannya sehingga dia bisa selamat dan hidup bahagia. Terima kasih. Pendidikan yang memerdekakan. Salam bahagia.